Oke, hari ini kita mau langsung latihan soal tentang menghitung luasan daerah yang dibatasi oleh kurva. Di sini ada dua kurva ya, ada kurva 2Y sama dengan X kuadrat, dan ada X pangkat 3Y sama dengan 16. Terus dibatasi sama sumbu X dan X sama dengan 4. Jadi cara pertama itu kita harus bisa menggambarkan grafiknya terlebih dahulu. Nah, menggambarkan grafik ini seharusnya di matematika dasar tuh sudah pernah didapatkan. Saya ulang sedikit saja. Jadi ini hanya sketsa ya, bukan penggambaran secara spesifik gitu. Jadi kalau misalkan ada ada yang tidak terlalu detail nggak apa-apa. Yang penting eh, bisa mewakili daerah sesungguhnya. Jadi ini kalau saya gambarkan menggunakan kalkulator grafik ya. Tapi kalau misalkan ini tidak ditampilkan, eh, bisa kita lakukan sketsa grafik terlebih dahulu. Sketsa grafik itu minimal dua grafik persamaan kuadrat sama persamaan linear itu harus kalian bisa pahami dengan baik ya. Jadi kalau misalkan persamaan kuadrat, sebentar. Jadi kalau misalkan kita punya 2Y sama dengan X kuadrat, ini kita rubah dulu menjadi persamaan Y, yaitu setengah X kuadrat. Nah, bentuk kuadrat itu punya grafik parabola, ada dua jenis. Jadi kalau grafiknya itu bentuknya parabola, itu ada dua jenis ya. Yang pertama, hmm, kita tulis dulu persamaan secara umumnya ya. Persamaan kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi di sini ada dua kemungkinan gambar untuk grafik parabola. Ada gambar yang bentuknya seperti huruf U, ada gambar yang bentuknya seperti huruf A atau kebalikannya. Jadi sorry. Jadi ketika nilai A-nya itu positif, maka grafiknya seperti huruf U. Ketika A-nya negatif, grafiknya kurang lebih seperti ini. Gitu. Sama satu lagi, grafik garis lurus yang punya kemiringan. Persamaannya linear. Jadi ada satu lagi ya yang minimal harus kalian ketahui kalau ada persamaan linear, dia sama dengan mx plus c. Jadi dia berupa garis lurus tapi punya kemiringan. Ada dua kemungkinan, garisnya miringnya dari kiri bawah ke kanan atas atau dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau misalkan grafiknya dari kiri bawah kanan atas, berarti M-nya itu positif. Kalau dari kiri atas ke kanan bawah, itu berarti M-nya negatif. Nah, di sini Y sama dengan setengah X kuadrat, berarti di sini nilai A-nya 1/2. 1/2 itu kan positif. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Straight gitu. Terus untuk yang ini, kurva yang berikutnya, ini kan bisa kita bentuk persamaan Y sama dengan 16 per X pangkat 3. Nah, bentuknya ini kan lumayan agak sulit untuk digambarkan. Karena dia punya sifat-sifat khusus. Jadi ini nggak perlu digambarkan secara spesifik ya. Yang penting kalau ada dua buah kurva, berarti ada kemungkinan dua kurva ini saling berpotongan. Nah, kalau saling berpotongan, maka kita harus cari titik potongnya terlebih dahulu. Mencari titik potong antara Y sama dengan setengah X kuadrat dan Y sama dengan 16
per X pangkat 3, kita hitung titik potongnya terlebih dahulu dengan cara menyamakan nilai Y-nya. Jadi kalau ada dua buah grafik berpotongan, itu pasti ada kesamaan. Jadi di sini Y-nya kita samakan setengah X kuadrat sama dengan 16 per X pangkat 3. Terus kita kalikan silang, jadi X kuadrat dikali X pangkat 3 jadi X pangkat 5. 16 dikali 2 jadinya 32. X pangkat 5 sama dengan 32. Berarti X-nya berapa? Ada yang tahu? Aska, mana Aska? Aska hadir tidak Aska? Oke, siapa ini Wahyu ya? Oke, betul. X-nya sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, di sini kita dapatkan ada dua buah kurva, tapi berpotongannya hanya di satu titik, yaitu X-nya sama dengan 2. Di penjelasan saya sebelumnya, itu kan kalau berpotongan biasanya di dua titik ya. Nah, di sini kita dapatkan cuma satu titik. Maka kita lihat lagi soalnya. Dia dibatasi oleh sumbu X dan X sama dengan 4. Berarti bayangkan kalian punya interval di sumbu X ini. Ada angka 2 sebagai titik potongnya. Kemudian X sama dengan 4. X sama dengan 4 berarti kan garis garis lurus gitu ya. Bentar. Misalkan warna hijau ini ya. Jadi grafik yang pertama ini adalah X sama dengan 4. Kemudian kalau Y sama dengan X kuadrat, itu berarti grafik parabola yang melalui titik 0,0 gitu ya. Jadi kalau digambarkan, jadi ini misalkan grafik sumbu X, ini sumbu Y, kemudian grafik X, setengah X kuadrat itu berarti, saya kasih warna berbeda ya, misalkan warna ungu. Jadi kurang lebih gini, seret gitu. Terus dia kan berpotongan di X sama dengan 2. Nah, Y-nya berapa? Kita cari terlebih dahulu nilai Y-nya. Dengan cara kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaannya. Jadi, ini kan dia berpotongan nih. Pasti satu doang ya nilainya ya. Y-nya kan pasti sama. Oke, bentar. Berarti ketika X-nya sama dengan 2, nilai Y-nya kita bisa masukkan ke salah satu ya. Bisa ke setengah X kuadrat, bisa ke 16X pangkat 3. Misal saya masukkan ke setengah X kuadrat, berarti setengah dikali 2 pangkat 2. Ingat ada perkalian sama perpangkatan, maka yang didahulukan adalah pangkat. Jadi 2 pangkat 2, 4. Setengah dikali 4 sama dengan 2. Jadi X-nya 2, Y-nya juga 2. Misal di sini deh, X-nya 2. Misalkan dia berpotongan di sini. Jadi grafik yang parabola saya kasih warna ungu. Nah, seperti ini ya. Terus habis itu yang 16 per X pangkat 3, misalnya saya kasih warna biru. Di sini ya. Di sini, terus ada grafik X sama dengan 4. Coba kita hitung untuk X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4, bagaimana di kurva yang 1 dan bagaimana nilai Y-nya di kurva yang 2. Untuk kurva yang 1, setengah X kuadrat berarti setengah dikali 4 kuadrat. Yang kurva 2, 16 per 2 pangkat 3. Gini. Jadi 4 kali 4, 16 bagi 2, 8. Satunya lagi 16. 2 pangkat 3, 8 berarti di 2. Nah, di sini berarti nilai setengah yang 16 per X pangkat 3 itu ada di bawah. Jadi
Misal saya kasih warna apa ya, kuning gitu. Jadi ketika X-nya, tadi biru ya, sorry. Misalnya dikasih warna biru. Jadi di sini ada nilai 2 sama 8. Ada ya, 2 kali 2. Ada nilai 2 sama, benar nggak sih? Kalau X-nya 4, kalau saya salah masukin ya, harusnya ini X-nya 4. Kenapa jadi 2? X-nya ini harusnya 4 ya. Jadi 16 dibagi 4 pangkat 3. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Berarti ini sama dengan 1/4. Gini ya. Jadi ketinggiannya 1/4. Misalkan di sini 1/4. Berarti kurang lebih gambarnya di sini. Sama 8. 8 kan di atasnya 2. Berarti kurang lebih gini. Misalkan ini 8, kurang lebih nanti motongnya di sini ya. Ini anggap aja 8 gitu. Terus yang ini misalkan yang warna biru 1/4. Misalkan di sini 1/4-nya. Terus dia ketemu di sini, berarti kurang lebih gambarnya gini. Nah, di sini kan terlihat di antara interval 0 sampai 4 itu ada 2 daerah kan ini yang terarsir. Daerah yang pertama dari 0 sampai 2, daerah yang kedua dari 2 sampai 4. Kenapa saya bilang ada 2 daerah yang terarsir? Karena di sini ada perbedaan eh, kurva. Jadi, maksud saya kurva atasnya. Luasan itu kan ada sisi atas, ada sisi bawah yang membatasi. Nah, dari 0 sampai 2 itu dibatasinya oleh kurva yang Y sama dengan, aduh, warna kuning nggak kelihatan ya. Kurva 2 ini dibatasi oleh Y sama dengan setengah X kuadrat. Sedangkan dari 2 sampai 4 dibatasinya oleh Y sama dengan 16 per X kuadrat. X pangkat 3. Gitu. Sehingga di sini kalau mau mencari luasan totalnya, itu harus kita bagi ini. Ini luasan 1, kita bagi ada 2 daerah ya. Ini ada luasan 1, ini luasan 2. Jadi L1 ditambah luasan yang kedua. Luasan yang ke-1 berarti dari integral 0 sampai 2. Ini kan fungsi atasnya berarti kan yang ini. Ini tadi adalah grafik Y sama dengan setengah X kuadrat. Nah, terus ditambah sama luasan kedua. Luasan kedua itu kan dari 2 sampai 4. Fungsinya adalah fungsi yang ini, yaitu Y sama dengan 16 per X pangkat 3 dx. Gitu. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Kalau sudah, ini berarti tinggal diintegralkan. Integral dari setengah X pangkat 2. Berapa integral dari setengah X pangkat 2? Coba Wahyu, berapa integral dari setengah X pangkat 2? 1/6 X pangkat 3. Betul. 1, ini saya taruh di sini ya. 1/6 X pangkat 3. Tapi ini X-nya nanti diganti dari 0 sampai 2. Ditambah integral dari 16 per X pangkat 3. Berapa Wahyu? 16 ln X pangkat 3. Nah, ini kurang tepat Wahyu. Ini harusnya 16 per X pangkat 3 itu bisa kita rubah jadi 16 dikali X pangkat min 3. Nah, kalau X pangkat min 3 diintegralkan jadi berapa? Min 1/2
Per Eh, berapa? Min per 1. min 2. Ah, Satu betul. per min 2. Jadi X ini, pangkat min 2. oke, sip. Jadi ini 16-nya tetap, terus ini di per min 2. Min 2-nya didapatkan dari pangkat min 3 ditambah 1. Min 3 tambah 1 kan min 2. Min, gini. Terus ini batasnya nanti dari 2 sampai 4. Sehingga di sini kita punya 1/6, X-nya kita ganti jadi 2. Jadi 2 pangkat 3, terus batas bawahnya kan 0. Jadi 0 pangkat 3. 16 dibagi min 2 berarti min 8. X pangkat min 2 itu sama seperti 1/per X pangkat 2. Jadi di sini bisa 4 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Seperti itu. 2 pangkat 3 berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 3? 8. Mm-mm. Jadi, taruh di sini dulu ya. Luasannya L itu sama dengan 1/6 dikali 8 dikurangi 8. Berapa itu? 4 kali 4, 16. 1/16 dikurangi 1/4. Kita bisa samakan penyebutnya. Atau ini disederhanakan dulu. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Jadi 4/3 dikurangi. Dikurangi apa ditambah ya? Oh ya benar dikurangi. Karena tadi ada negatifnya ya. Dikurangi 8, terus ini disamakan penyebutnya jadi 16. 16 dibagi 16, 1. 16 bagi 4, 4. Nah, ini 8 bagi 16, jadi 2. Jadi ini bisa kita samakan penyebutnya jadi 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 4, 8. Dikurangi sama min 6 bagi 2, 3. 3 dikali 3 dikali min 3. Berarti min 9 ya. Jadi jawabannya 17/6. Ini jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang betul nggak? Nggak bisa ya. Gimana ya? Ada yang betul tidak? Nomor 1, sebentar. Oh, ini cuma satu soal. Wahyu, jawabannya benar nggak Wahyu? Saya salah yang di Oh, waktu integral tadi integral. ya. Iya, Tapi caranya udah betul ya. Tinggal ditambah betul. Cuman gara-gara salah integralin ya. Integral super X iya itu pangkat tadi. 3. Oke, silakan diperbaiki ya. Nanti di-upload yang sudah betul. Terus, sebentar. Ini punya Vera. Vera ada nggak ya? Halo Vera. Kalau Vera, Vera ini integralnya dari 2 sampai 4 ya. Aska, integralnya sama juga dari 2 sampai 4. Berarti salah salah menentukan batas atas sama batas bawahnya ya. Iya, sisi atas sama sisi bawah. Jadi kalau menghitung luasan daerah itu harus benar-benar dipastikan mana kurva yang bagian atas dan mana yang kurva bagian bawah. Nah, untuk memastikan itu kita perlu mensketsa kurva. Sketsa ya judulnya ya. Jadi nggak harus presisi atau bisa pakai bantuan kalkulator grafik gitu. Biar untuk menentukan mana sisi atas dan mana yang sisi bawah. Seperti itu.
Ini punya siapa? Ega. Ega. Ega betul nih jawabannya nih. Keren. 17/6 kan ya tadi ya jawabannya ya. Terus siapa lagi? Gulam. Coba kita lihat Gulam. Ini Gulam kesalahannya nentuin batas juga ya. Gambar grafiknya udah betul loh Gulam. Nah, oh saya tahu kesalahannya. Hitung-hitungannya, Bu. Iya, hitungan akhirnya yang salah. Nah, cara menentukan daerah yang diarsir Gulam. Ini si Gulam apa namanya? Saya tampilkan nih. Kelihatan nggak? Iya, Bu, ya. Nih, kan Gulam kan ngasirnya yang daerah sini. Harusnya yang diarsir yang di bawah. Karena di soal kan dia dibatasi sama sumbu X. Nah, sumbu X-nya kan di bawah sini. Gitu. Oh, berarti sama X-nya ya, Bu, ya. Bukan hanya perpotongannya aja ya, Bu, ya. Mm-mm, harusnya sama X-nya juga. Jadi dia dibatasi oleh sumbu X, kurva ini sama X sama dengan 4. Berarti kan daerahnya lebih tepat yang bawah kan ya. Iya, Bu, ya. Hmm. Terus habis itu siapa lagi nih? Haidar. Haidar nggak ada ya? Haidar ini berapa? 25/6. Benar. Cuman apa ya salahnya ini ya? Salah dalam tadi jawaban kita berapa sih? 17/6 kan ya? Oh, 8/3. Apa ya salahnya nih ya? Ada yang bisa nemuin salahnya di mana? Tadi jawaban kita 17/6 kan ya? Oh, ini. Kayaknya dia salah menghitung ini nih. Harusnya ini nih, salah dalam hitung. Ini juga banyak kejadian salah perhitungan ya. Jadi di kelas yang lainnya juga ada beberapa mahasiswa itu wih, cara menghitung integral ini, bukan integral sih, tinggal substitusi aja. Jadi ini harus dipecah ya. Jadi min 8 dipecah jadi 1/x². Jadi nanti min 8, 1/4 pangkat 2 dikurangi sama 1/2 pangkat 2. Nah, dia dapat 3/2 ini kayak feeling saya dari min 8 gini, terus langsung 4/2 dikurangi 2/2. Nah, kayak gini nih salah nih. Jadinya kan nanti ketemu 4 kali 4, 16 dikurangi 4. Berapa? Min 8/12 kan ya? Dibagi 4, berarti min 2 dibagi 4, 3. Kok kebalik juga ya? Dia dapat 3/2 dari mana ya berarti? Hmm, gak ada orangnya ya? Ya udahlah, kita skip aja. Yang jelas kalau misalkan yang ngitung ngitung substitusinya jangan sampai kayak gini ya. Ada beberapa mahasiswa tuh kalau ngitung kayak gini soalnya. Jadi jangan sampai terulang lagi dalam eh, kesalahan mensubstitusi nilai batas integral. Seperti itu. Kemudian, ini bersihkan dulu deh. Sudah ya, ada lagi yang belum terbahas. Rega. Ada Rega di sini? Raffi Rega. Rega 9/2. Eh, ini soal yang mana? Oh, nomor 2. Nomor 1 kayaknya dikerjain ya. 2A, B, C, sama nomor 3. Oke, berarti nomor 1 nggak dikerjakan ya, Raffi Rega. Adin, Adin, ini juga salah.
Ini sama kayak salah menentukan batas ya berarti ya. Terus siapa ini? Lisa. Lisa izin sakit ya. Ini juga sama integralnya dari 2 sampai 4. Udah ya? Oke. Kita lanjut ke PPT ya. Lanjut soal berikutnya nomor 2. Nah, ini. Ini tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5. Terus ada Y min 1 sama dengan 2X. Jadi kalau ada persamaan belum dalam bentuk Y sama dengan, kita rubah dulu jadi Y sama dengan. Jadi Y min 1 sama dengan 2X. Ini kita rubah jadi Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kalau ada persamaan kuadrat sama persamaan linier, ini umumnya biasanya di atas yang linier ya. Kalau untuk membuktikannya, ini kan ada 2 kurva aja, berarti harus dicari titik potongnya terlebih dahulu. Jadi langkah pertamanya, cari titik potongnya terlebih dahulu. Berarti kita menyamakan sesama nilai Y-nya. Berarti X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5, itu harus sama dengan 2X plus 1. Setelah itu kita pindah ruas, jadi X pangkat 2, min 3 sama min 2, jadi min 5X. 5 dikurangi 1, jadi 4. Nah, setelah itu kita cari dua buah bilangan, kalau ditambah hasilnya min 5, kalau dikali hasilnya 4. Berarti berapa? Min Dua- 4 min 1. Betul, min 4 sama min 1 ya. Berarti nanti dia berpotongan di X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Gitu. Berpotongan, terus habis itu, nah, berarti kan kita bayangkan ada interval nih, dari 1 sampai 4. Berarti kita coba cari nilai Y-nya ya. Kita substitusikan ke salah satu, misalkan ke 2X plus 1, berarti 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya 3, berarti di 1 ini dia nilainya 3 nanti. Misalkan ini ada sumbu X, berarti ini nanti di 3. Terus yang di 4, berarti Y-nya 2 kali 4 ditambah 1, 9. Berarti lebih ke atas ya. Ini 9, misalkan di sini. Nah, berarti terus grafiknya mana? Nah, tadi kan dibilang kalau Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5, itu kan grafiknya bentuknya huruf U. Huruf U berarti kan kurang lebih gambarnya nanti, kurang lebih ya, seret, gitu kan ya. Terus yang linear, ini kan Y sama dengan 2X plus 1. Berarti kan M-nya positif. Berarti miringnya dari sini. Seret, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi daerahnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau pakai kalkulator grafik, tuh, yang lebih presisinya gini ya. Tapi secara sketsa kurang lebih sama lah. Sehingga kita perlu mencari daerah yang diarsir ini. Nah, berarti kalau seperti ini, tinggal mengintegralkan dari 1 sampai 4. Jadi luasannya adalah integral dari 1 sampai 4. Fungsi atasnya kan 2X plus 1. Dikurangi dengan fungsi bawahnya adalah X kuadrat min 3X plus 5 dx. Jadi integral 1 sampai 4 ini bisa dikalikan, ini kan min buat semuanya, jadi dikalikan min semua, min X kuadrat, min kali min jadinya plus 3X, min sama plus 5 jadi min 5. Gini. Jadi ini kita punya, kita urutkan ya dari pangkat tertinggi, min X pangkat 2, terus ini ada 2X sama 3X, jadi 5X,
1 sama min 5 jadi min 4. Nah, ini kita integralkan. Taruh sini ya. Jadi integral dari min X pangkat 2 berapa? min 1/3 X pangkat 3. Oke, min 1/3 X pangkat 3. Terus 5X? 5/2 X pangkat 2 min 4X. Oke, sip. Min 4X ya. Udah bisa ya integralkan. Terus ini tinggal disubstitusi nilai X-nya 1 dan 4. Jadi batas atas atau nilai atasnya 4 dikurangi nanti dengan nilai yang bawah. Jadi kita dapat min 1/3, 4 pangkat 3. Bentar ya, kayaknya baterai saya habis. Jadi ini 4 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Terus ditambah 5/2. 4 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 dikurangi 4. 4 dikurangi 1. Gini ya. Jadi ini hasilnya min 1/3. 4 pangkat 3 berapa? 16 dikali 4. 64. 64 dikurangi 1 ditambah 5/2. 4 kali 4, 16 dikurangi 1 dikurangi 4 kurangi 3. Nah, cukup. Termana ya? Sini ya. Jadi luasannya sama dengan 64 kurangi 1, 63. Berarti min 1/3 dikali 63. Terus 16 kurangi 1, 15 ya. Ditambah 15 kok 15? 15 kali 5, 15 kali 5/2 dikurangi 12. Nah, ini bisa disederhanakan 63 bagi 3, jadinya 6 bagi 3, 2 ya. 21. Jadi kita punya min 21 sama ini min 21 ya. Min 21 sama min 12. Jadi kita punya min 33 ditambah 75/2. Kita samakan penyebutnya jadi per 2. Min 33 sama 2 jadinya min 66 ya. Dan 66 ditambah 75. 75 kurangi 66, 9/2 ya berarti. Berarti jawabannya sama dengan 9/2. Oke. Ada pertanyaan tidak? Coba kita cek lagi. Nomor 2 sudah betul semua belum? Ini Lisa. Nggak ada. Kita bahas yang ada orangnya aja kali ya. Ada siapa sih? Aska, Gulam, Vera, Nian, Ega, sama satu lagi nih kelihatan. Wahyu. Tadi siapa ya? Tadi Adin juga nggak ada. Raffi, Rega nggak ada kan ya? Kita skip. Haidar juga nggak ada. Gulam. Gulam benar nggak nomor 2A-nya Gulam? 4,5 ya. Jadi 9/2 ya. 9/2. Betul 2A. Terus Ega. Ega salahnya di mana nih Ega? 2A. Di bagian yang perhitungan 15 kali 5-nya. Nggak Yang sama aja kan? habis. Dibagi 3 kan sama ya, Kak? 27 bagi 3 kan 9. 6 bagi 3, 2. Nggak sama aja. 9/2 kan ya? Ya nggak? Belum Oh iya, disederhanakan. Bu. Iya.
Ini 27 atau 24? 27 kan? 27 per 6. Oke, udah benar berarti. Cuman belum disederhanakan aja. Tapi Iya. kalau dihitung desimalnya pun nanti juga sama. Oh iya. Oke, 2A, 9 per 2, Aska, betul. 2A lagi, 45 per 6. Siapa ini? Vera. Ada Vera tidak? Kalau ini 45 bagi 3, 15 ya harusnya ya. 15 per 2 kalau ini. Udah Vera? Halo Vera? Ya, Bu. Ini gimana Vera? Kok bisa dapat 45 per 6? Kesalahannya di mana ini berarti? Yang 63/3 itu bisa disederhanakan ya, Bu? Yes, iya. Tadi saya dapatnya 21 kan ya. Kalau nggak disederhanakan juga nggak apa-apa sih. Oh, saya tahu kesalahannya di mana. Kesalahannya itu, ini Vera. Mana sih? Bentar-bentar. Nih, ini kan min 63 per 3. Tapi di sini Vera nulisnya min 126 per min 6. Jadi, kalau kita punya min 63 per 3, itu artinya minnya buat salah satu saja. Kalau misalkan nuliskannya nanti jadi min 63 per min 3, ini malah hasilnya nanti jadinya positif, karena negatif bagi negatif jadi positif. Jadi min 63 per 3 ini bisa ditulis min 63 per 3 atau 63 per min 3 gitu. Jadi pilihannya minnya mau ditaruh di atas atau di bawah tuh. Atau taruh di tengah-tengah. Tapi tidak berarti minnya itu ditaruh di atas dan di bawah. Nanti hasilnya jadi positif soalnya. Ini mungkin kesalahannya di situ. Jadi kalau di bawah ini sudah min 6, harusnya yang ini jadinya plus. Iya, ini salah ngitungnya aja sih ini. Jadi ini otomatis juga salah kan ya, min harusnya. Terus ini kalau ini min 6, atau gimana ya, atau ini jadiin plus gitu ya deh. Plus, terus ininya jadinya min. Terus ini tetap min. Begitu. Jelas ya, Vera? Ya, Bu, jelas, Bu. Oke, next. Berikutnya, siapa ini? Wahyu. Wahyu, oke udah betul. Sama Nia. Nia 2A, oke betul juga. Clear ya nomor 2. 2A, baru 2A ya. Next. Yang 2B. Nah, sama nih. Ada linear juga sama kuadratik. Sama parabola. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi caranya tetap harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Ini kalau secara grafik, saya anggap udah bisa ya nyari titik potong ya. Jadi kalau dilihat dari grafik, kalkulator grafik ini kelihatan titik potongnya di min, berapa ini? Min 2 ya. Potongnya di min 2 sama di positif 3. Nah, berarti nanti integralnya dari min 2 sampai 3. Jadi, luasnya integral dari min 2 sampai 3. Batasnya jangan sampai ketukar ya. Jadi, yang bawah itu mesti yang lebih kecil daripada yang batas atasnya. Terus, menentukan fungsi atasnya otomatis jelas ya. Yang di atas ini kan warna biru, yang bawah merah. Berarti yang atas yang 2x 2 dikali x plus 5, saya tulis langsung ini dikalikan ya, 2 kali x tambah 2 kali 5. Jadi 2x ditambah 10 dikurangi x kuadrat plus x plus 4 dx. Gitu. Jadi ini integral min 2 sampai 3, 2x plus 10, ini minnya kan buat semua. Jadi ini min x kuadrat, min x, min 4. Itu ya. Terus habis itu ini diurutkan dari pangkat tertingginya, berarti min x pangkat 2, 2x sama min x, jadinya min x 10
sama min 4 jadinya positif 6. Gitu. Terus ini diintegralkan. Integralnya berarti min sepertiga X pangkat 3 min setengah X pangkat 2 plus 6X. Min 2 sampai 3. Jadi min sepertiga ini jadinya berapa? 3 pangkat 3 dikurangi min 2 pangkat 3 ya. Terus dikurangi setengah 3 pangkat 2 min 2 pangkat 2 ditambah 6 3 dikurangi min 2. Seperti itu. Jadi hasilnya ini min sepertiga 3 pangkat 3 berarti berapa? 27 dikurangi min 8. Terus ini min setengah, 9 dikurangi 4, 6, 3 ditambah 2. Jadi hasilnya berapa nih? Min sepertiga, 27 tambah 8, 35, min 1/2, 9 kurangi 4, 5, terus 6 kali 5, 30 gitu ya. Kita samakan penyebutnya semua dengan 6 bagi 3, min 2 kali 35 berarti min 70. 6 bagi 2, 3. Berarti min 15 ditambah 30. Nah, kok negatif ya? Luasan kan nggak 30-nya berubah. dikali 6, Bu. Oh iya, betul. 30 dikalikan 6. Berarti 180 ya. Ya, ini tadi saya pakai apa? Terhilang. Ya, nggak gede begini ya. Ya udahlah. Bentar. Ini berarti, sorry, ini ada kesalahan. 6 kali 3 berarti 180 ya. 180 dikurangi 85. Berarti berapa? 95. 95/6. Benar nggak? Ada yang salah hitung? Saya salah hitung. Yang lain gimana? Benar kan ya? 27 dikurangi min 8. 8 tambah 7, 35. Terus per 2. 3 kali 3, 9. Dikurangi 4, 5/2. 6 bagi 2, 3. Benar kan ya? 6 bagi 3, 2 min 70. Min 85. 6 kali 3, 180. 95/6. Ada yang coba kita cek ya. Ada Bu, jawaban ini lain? yang di baris ke-3 itu bukannya 2x min x itu jadinya plus x ya? Ini ditulisnya jadi min x. 2x plus x. 2x min x. Heeh. Oh Itu iya. bukan jadi plus x. Ini ya, salahnya di sini ya. Ini harusnya plus ya. Berarti ini plus, ini plus, ini plus, ini plus, ini plus. Jadi berapa? 125 ya. Jadi berapa ya? 109 kurangi 7. 125 ya. 125/6. Oke. Ada pertanyaan tidak? Coba kita cek ya. Nomor 2B. Ini belum selesai ya. Belum selesai dihitung. Niang. Terus nomor 2B. Betul, punyanya Wahyu. Terus Vera. 2B-nya betul tidak? Udah betul ya Vera. Terus Aska 2B. Oke, Aska juga sudah betul.
Siapa nih? Ega. 2B-nya Ega, udah betul. Lanjut Gulam. Mana 2B? 2B. Oke, betul ya. 125/6. Haidar, nggak ada ya? Haidar nggak ada. Raffi nggak ada. Edin nggak ada. Lisa juga nggak ada. Oke. Lanjut ya. Nomor Nomor 2C. Ini sama ya. Kurvanya kuadrat sama linier. Berarti ada linier selalu di atas. Kalau kuadrat koefisiennya positif, terus liniernya linier apapun sih. Pokoknya kalau kuadratnya positif, berarti kuadratnya di bawah. Parabolanya di bawah hurufnya U. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Berarti langkah pertamanya harus kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Tadi dengan cara yang sama ya. Nanti kita dapat titik potongnya min berapa ini berarti min 3 ya. Ini min 3 terus bener nggak sih min 3? Min 3. Sorry min 4. Titiknya kurang ke kiri. Berarti titik potongnya dia di min 4 sampai 3. Berarti nanti luasannya itu adalah integral dari min 4 sampai 3. Berarti kan fungsi atasnya warna biru. Yang biru kan linier. Berarti yang 14 min X dikurangi sama X kuadrat plus 2 dx. Terus ini berarti kan minnya buat semua. 14 min X kuadrat min 2. Berarti kita urutkan dari pangkat tertingginya. Min X pangkat 2, min X 14 kurangi 2, positif 12. Kita integralkan, berarti min sepertiga X pangkat 3, min setengah X pangkat 2, plus 12 X. Dimana nilai X-nya dari min 4 sampai 3. Baru kita hitung. Kita substitusikan, berarti min sepertiga, 3 pangkat 3 dikurangi min 4 pangkat 3. Min setengah, 3 pangkat 2 dikurangi min 4 pangkat 2. Terus ditambah 12, 3 dikurangi min 4. Ini. Jadi min sepertiga, 27, min berapa? 64 ya. Min 64, min setengah, 9, min 16. Terus plus 12, 3 tambah 4, 7. 27 dikurangi 64 berapa? 5 kurangi 2, 37 ya. Tapi ada kali min, jadi min 37 per 3 dikurangi 6, 7, 8, 9, 7. Min 7 per 2. Benar ya? 9 tambah 7, 16. Oke, terus ditambah berapa? 84. Jadi ini per 6. 37 kali 2, 14. 6, 74 ya. Min, terus ini plus. 7 kali 2, 1. Plus 84. 84 tambah 1, 5. 105 dikurangi 74. Berarti 1. 31/6. Benar nggak? Ada yang salah? Bu, itu yang min 64 itu bukannya plus 64 ya? Iya. Ini yang kurang teliti dikit. Ini harusnya min. Min pangkat ganjil kan min. Jadinya ini harusnya plus. 64 tambah 27. Berapa? 64 tambah 27. 7 tambah 4. 91. 91 ya. 91 tapi tetap min ya ini ya. 91. Jadi ini min 91 dikali 2. Berarti 100. 9 kali 2, 18. 182 gini ya. Benar nggak?
min 182. Yang 84-nya dikalikan 6 ya, Bu ya? Oh iya betul. 84-nya dikali 6. 84 dikali 6. 84 dikali 6. 6 kali 4, 24. 8 kali 6, 48. Berarti 504. Dah? 504 ditambah 21. Berarti 525. 525 dikurangi 182. Itu jawabannya berapa? 3. 2 kurangi 8, 4. 4 kurangi 1, 3. 343 per 6. Betul? Betul tidak? Coba kita lihat deh. 343 per 6 ya. 343 per 6. 343 per 6. Ini bisa apa? Lisa nggak ada deh. Lisa nggak ada. Adin nggak ada. Raffi nggak ada. Haidar nggak ada. Gulam. 343 per 6 ya tadi ya? 343 per 6. Koma-koma nih Gulam nih. 343 per 6 kalau dijadikan koma. 57,16. Oke, dibulatin sama Gulam. Oke, Gulam udah betul. Lanjut Ega. Ega 2C. 3. Berapa ini Ega? 319. Oh, ini Ega ngitung 4 pangkat 2. 16 Ega. Bukan dikali ya Ega. Nih Ega salahnya. 9 dikurangi 16 harusnya. Bukan 9 dikurangi 8. Terus apa lagi? Aska. Aska mana 2C? 343 per 6. Oke, udah betul. Vera. Nomor 3. 2C ya tadi ya. 343 per 6. 343. Apa dikecilin ya itu ya? 343 dibagi 3. 343 dibagi 3. Dibagi berapa ini, Fer? Oh, ini salahnya. Ini nih. Ini pernya harusnya per 3. Ini kan udah betul, min 1/3. Tapi kenapa di sini berubah ya? Jadi min 1/2. Nih, ada salah hitung di situ. Oke, Vera. Ya, Bu. Ada salah hitung ya tadi ya, diperbaiki ya. Ya, Bu. Terus Wahyu. Wahyu 2B, 2C. Mana 2C-nya? Ini 379. Mana yang salah ini? Untuk saya salahnya 3 pangkat 3, salah jadi 3 pangkat 2 aja, Bu. Salah ngitung tadi. Ya ini ditulisnya 9 nih ya. Oke. Sama Mia. 2C ini udah nggak ngerjain ya. Oke, next ya. 2D sekarang. Next, 2D. Nah, 2D ini kurvanya bukan kurva linear sama kuadratik lagi ya. Tapi 2Y sama dengan X kuadrat sama Y kuadrat sama dengan 16X. Nah,
Intinya kalau ada dua kurva, berarti harus dipastikan perpotongannya dia di mana terlebih dahulu. Jadi di sini yang langkah pertamanya harus dicari titik potongnya terlebih dahulu. Jadi nyari titik potong. Nah, kalau ada 2Y sama dengan X kuadrat, ini berarti Y-nya sama dengan seper 2 X kuadrat ya. Sama kayak tadi. Jadi di sini ada Y, kita samakan, berarti ini 1/2 X kuadrat, kita sama dengan kan. Nah, kalau ada Y kuadrat sama dengan 16X, berarti Y-nya ini harusnya sih plus minus ya, plus minus akar 16X. Nah, karena X kuadrat itu kan grafiknya di atas, nggak mungkin di bawah. Jadi makanya kita ambil yang positif. Jadi di sini akar 16X. Nah, menyelesaikan ini paling mudah dikuadratkan kedua sisinya. Jadi 1/4 X pangkat 4 sama dengan 16X. Kemudian ini bisa dikalikan jadi X pangkat 4 sama dengan 64X. Dipindah ruas, dikurangi 64X sama dengan 0. Kita faktorkan, X-nya keluar, di sini X-nya tinggal X pangkat 3, yang ini tinggal 64. Sehingga kalau ada dua buah perkalian nilai sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0, atau X pangkat min 3 min 64 yang sama dengan 0. Sehingga X pangkat 3-nya sama dengan 4. Berarti X-nya berapa ini? Kalau X-nya sama dengan 64? 4. 4 ya, 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Dari grafik pun juga terlihat ya, ini X-nya sama dengan 4. Jadi, ini bayangkan kita belum tahu gambarnya ini ya. Jadi kita punya interval nih. Oh ya, ini titik potongnya ada 2 ya, ini ya, berarti X-nya 0 sama X-nya 4. Jadi intervalnya dari 0 sampai 4. Kita substitusikan nilai Y-nya. Y-nya ini ke 0 berarti setengah dikali 0 kuadrat berarti 0 ya. Berarti dia pas di sini, di sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus X sama dengan 4, nilai Y-nya kita substitusikan ke salah satu, setengah X pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2. 16 bagi 2, 8. Berarti punya ketinggian di 8 sini. Nah, grafiknya Y sama dengan setengah X kuadrat kan berarti, bentar, kasih warna hijau deh. Kurang lebih grafiknya kan gini. Terus dia ketemu di sini kan. Nah, terus habis itu, untuk yang Y sama dengan akar 16X, ini grafiknya seperti apa? Dia memotong, kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Oh ya, dia perpotongannya di sini tadi ya. Sama-sama di sini dan satunya di sini. Kan nggak mungkin kecekuannya sama. Kita coba hitung dulu deh. Misalkan kita punya X sama dengan 1 di sini. Untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya untuk yang setengah X kuadrat berarti 1 kuadrat dikali setengah. Berarti ininya setengah ya. Ini kalau ditarik garis, ini berarti setengah. Tapi kalau ketika X-nya, bukan X-nya. Ketika Y-nya pakai yang satunya lagi, ketika Y-nya pakai yang satunya lagi, berarti yang akar 16X, X-nya kan tadi 1. 16 kali 1, 16, akar 16 kan 4. Nah, ketika X-nya sama ini di 4 sini, nah berarti grafiknya di sini. Jadi untuk yang akar 16X, kurang lebih grafiknya seperti ini. Seret, gitu. Karena dia berpotongan di 0 sama 4. Terus di 1 dia lebih tinggi daripada yang Y sama dengan setengah X kuadrat. Jadi kesimpulannya, nyari luasannya berarti integral dari 0 sampai 4. Yang atas itu adalah akar 16X. Dikurangi yang bawah adalah setengah X kuadrat dx. Seperti ini.
Jadi tinggal diintegralkan masing-masing, atau akar 16x itu kan sama saja dengan 4. Akar x itu kan sama dengan x pangkat setengah. Terus ini kalau kita ini tetap dulu deh. Sebentar. Ini aku nggak mau deh. Plus. Keep. Jadi ya, bentar. Ya, jadi ini kita lanjutkan. Jadi warna apa yang tadi? Biru dulu. Dikurangi setengah x pangkat 2 dx. Jadi kalau diintegralkan, x pangkat setengah, berapa integralnya? Ya, nih ya. Ya, Bu. X pangkat setengah, berapa integralnya nih ya? 4 kali 3/2 X pangkat 3/2. Terus berarti dibagi sama 3/2. dibagi 3/2. Kalau X pangkat 2, Setengah dikali 1/3 oh ya 1/3. X pangkat X pangkat 3. 3. Ini nilai 0 sampai 4. Berarti kita taruh mana ya? Terus ini deh. Luasannya itu berarti sama dengan 4 dibagi 3/2. Berarti kan sama 8/3 dengan 8/3. X pangkat 3/2. Oke, X langsung dimasukin aja ya. 4 pangkat 3/2 dibagi 0 pangkat 3/2. Setengah sama 1/3 jadi 1/6. 1/6 X-nya 4 4 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Sekarang 4 pangkat 3/2 berapa? Delapan. Enggak, bukan. Dari mana? 4 pangkat 3/2 itu kan jadi 2 pangkat. 4 itu kan bisa diganti 2 pangkat 2 ya. Pangkat kalau dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa dikali. 2 kali 3/2 berarti sisa 3. Jadi 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 3. 8 Dikurangi 1/6. 4 pangkat 3 berapa? Oke, 64. 64. Ini ya. Jadi 8 kali 8, 64. 64/3 dikurangi 4/3 dikurangi 64/6 64/6. per 6 ya. 6/2 itu 128 kurang 64. Berarti jawabannya 64. 64/6. Oke. Kita coba cek ya. Kita coba cek. Kita coba cek. Mana tadi? Ini ya belum selesai ya ini ya. Lanjut Wahyu 2D. Mana Wahyu 2D? Diperbesar deh. 2D. Wahyu belum selesai juga ini ya. Belum juga, Bu. Oke. Terus siapa lagi? Vera. Belum, Bu. Yang itu, Bu. Belum juga ini ya. Bu, belum. Oke. Nomor berikutnya Aska. 32/3. Tadi jawaban kita berapa ya? 64/6. Ya, jadi jawaban kita 64/6. Sama ya berarti ya. 64 bagi 2 kan 32. Kan nggak sih tadi 64/6 ya? 64/6. Berarti benar ya. Jawabannya 32/3. Oke, ini udah betul Aska. Ega 2D. Mana 2D? Di ini, Bu. Salah di akar 16x-nya. Oh, berarti Harusnya potongnya
Titik potongnya udah betul ya. Iya, ini Mm-mm. 16. Oh yang 8 udah bener kok Ega. 32/3 disamain penyebutnya tah. Ini Bu, yang 16X. Akar 16X ini saya keluarinnya nggak Oh, 4X. akhirnya nggak kamu ikut ya. Harusnya 4 Iya, kan ini ya. iya Bu. Oke. Lanjut siapa? Gulam 2D. Mana 2D Gulam? 2D Gulam berapa nih? 32/3. Benar ya, disederhanakan tadi. Tuh ya, Haidar nggak ada. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Sebentar. Ini yang nomor 3. Nomor 3 tadi. Nomor 3. Kecepatan suatu benda ditulis dalam persamaan. Mana ya? Nggak ada. Sama. Nomor 3. Kecepatan suatu benda ditulis dalam persamaan V sama dengan 4T pangkat 2 plus 3 meter per detik. Tentukan jarak tempuh dari waktu T sama dengan 2 sampai T sama dengan 6. Jadi kalau menghitung jarak itu kita bisa mengintegralkan fungsi dari kecepatannya. Jadi ini tinggal kita integralkan saja dari mana ini? Ini. Jadi kita tinggal mengintegralkan apa jarak ya. Oh. Iya, jarak gimana ya di sini aja deh. Jarak itu sama dengan integral waktunya dari 2 sampai 6 dari persamaan kecepatannya 4T pangkat 2 ditambah 3. Nah, ini kan variabelnya T, maka diintegralkannya terhadap T. Sehingga T pangkat 2 kita integralkan jadi 1/3 T pangkat 3. Terus 3 ini tinggal dikali T. Terus integralnya dari 2 sampai 6. Udah berarti 4/3. 6 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Tambah 3 kali 6 dikurangi 2. Jadi jaraknya, yang bisa di sini. Jadi jaraknya, saya singkat J gitu ya, 4/3. 6 kali 6, 36. 36 kali 6, berapa 6 kali 6, 36. 3 kali 6, 8, tambah 3, 216 ya. 216 ditambah 3 kali 4. 12. Bentar. Yang tadi bisa dicoret. Ini gini aja deh. Ini biar tidak membingungkan. Ini jadinya 6 kali 6 kan 36. Dikali 6. Ini bisa dicoret sama ini jadi 2. 72 dikali 4. Berapa? 8, 28 ya. 288 ditambah 12. Berarti 10, 9, 10. 300 ya. Jadi Itu belum dikurangi min itu Bu 2/3. oh iya ya. 2/3 belum ya.
Ya, oke, terima kasih. Ulang. Mana ini? Ini baru 6 pangkat 3 ya. Belum dikurangi sama 2 pangkat 3. Berarti dikurangi 8. Ditambah 3 kali 4. Berarti, ini mah nggak boleh dicoret ya. Ini sorry. Ini berarti nggak boleh dicoret. Karena ada tanda pengurangannya. Berarti ini tetap. Berapa tadi? 36 kali 6. 36 kali 6. 216 tadi ya. 216 dikurangi 8. 6 kurangi 8, 8, 0, 208. 208 bagi 3 bisa nggak? 3, 6 kali 3, 18. Ya bisa ya, koma ini ya. Jadi ini aja deh. Pecahan biasa aja. 3, terus 208 dikali 4, 32. 832 ditambah 12. Berarti 844 per 3. Benar? Coba kita cek. Ini Haidar Ibu, tidak ada. yang 12-nya itu nggak dikali 3 ya? Disamakan pecahan. 12 dikali 3. Oh iya, betul. Disamain penyebutnya berarti harus dikali 3 ya. Gimana sih? Jadi ini harusnya bukan 12 tapi 36 ya. Iya, Bu. 36 berarti 868. Iya, 868. Oke. Berarti 868 per 3 ya. 2D. Mana 2D-nya bulan? Nomor 3 sih sekarang ya. Nomor 3. Kalau dijadikan desimal tadi berapa? 2343 ya. Berapa tadi? Tadi kita punya 868 dibagi 3. 289,33. 289,33. Oke, ulang betul. Terus siapa lagi? Ega 2D. 2D. Nomor 3 ya ini. Belum ini. Nomor 3 yang ini. 164 dibagi 3. Kok kecil? Ega. Salah integralnya saya, Bu. Ini. Harusnya pangkat 3, saya pangkat 2. Oh, oke. Oke, berarti harus teliti ya. Lanjut ke Aska. 3. Nomor 3 Aska dapat berapa? 289,3. Oke, Aska Gulam udah betul. Vera. Vera 3 dapat berapa Vera? Sama ya 289,3. Wahyu. Ini sama ya 289,3. Niannya belum ya. Oke. Lanjut ke volume berapa? Masih ada nggak waktunya? Asesmen 30. Oke. Ini udah kurang 10 menit lagi sih ya. Oke, kita ke volume benda putar ya. Sisa waktu dikit. Nanti kalau nggak cukup waktunya, kita lanjut minggu depan saja ya. Sebentar. Ini saya
Kita ke volume benda putar. Ada yang lumayan banyak ya volume benda putar ini ya. Empat berusaha 1, 2, 3, 4. Ada 5 soal. New slide. Oke. Ini ya, tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X kuadrat plus 3, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Nah, bentar, ulang. 2X kuadrat plus 3 ya. 2X kuadrat plus 3 itu berarti kurang lebih gambarnya ini misalkan sumbu Y, ini misalkan sumbu X. Ini ya. Berarti 2X kuadrat plus 3. 2X kuadrat plus 3 kan berarti koefisien X kuadratnya kan positif. Berarti bentuknya huruf U. Plus 3 itu berarti grafiknya naik ke 3. Jadi kurang lebih seperti ini di 3. Dia gambarnya kurang lebih gini. Set. Terus habis itu dibatasi oleh X sama dengan 1 dan 3. Dibatasi oleh X sama dengan 1 dan 3. X sama dengan 1. Dan harusnya sama sumbu X ya ini berarti ya. Harusnya sama sumbu X. X sama dengan 1 kan berarti di sini. X sama dengan 3 di sini. Gini ya. Ini sama sini. Nah, itu soalnya kurang ya. Harusnya sama sumbu X. Soalnya kalau nggak ada batas bawahnya nanti ke bawah banget gitu. Jadi harusnya sama sumbu X. Di sini bayangkan ada suatu batangan. Jadi batangan ini kalau diputar terhadap sumbu X, kalau diputar terhadap sumbu X, berarti dia akan tegak lurus terhadap sumbu putarnya. Nah, tegak lurus terhadap sumbu putar berarti gambarnya kan silinder penuh, tidak berongga ya. Berarti pakai rumus yang P sama dengan Pi integral dari 1 sampai 3 Fx. Fx-nya berarti ini tadi berapa? Y atau Fx sama dengan Y gitu ya. Kita mau langsung aja ya, biar cepat. 2X kuadrat plus 3 gitu. Berarti ini harusnya 2X kuadrat plus 3 dx. Udah, berarti volumenya kita integralkan terlebih dahulu. Berarti ini 2/3 X pangkat 3 ditambah 3X. Punya batas X-nya 1 sampai 3. Kita substitusikan. Ada yang lupa sepertinya. Rumusnya itu Fx dikuadratkan ya. Kan PR kuadrat T. Ya, berarti harus ada kuadratnya. Sorry, ini tadi harusnya dikuadratkan terlebih dahulu, baru diintegralkan. Jadi ini dikuadratkan terlebih dahulu. Ingat ya, kalau volume harus dikuadratkan terlebih dahulu. Kalau pakai, kalau yang batangannya ini tegak lurus dengan sumbu putarnya. Jadi ini masih integral ya, integral 1 sampai 3. Ini kalau dikuadratkan, ingat rumus atau bentuk aljabar dari ini ya. A plus B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi kalau 2X pangkat 2 berarti 4X pangkat 4 plus 2 kali 2 kali 3. Berarti 12X pangkat 2 plus 9. Ini baru diintegralkan. Jadi 4/5 X pangkat 5 ditambah 12/3 X pangkat 3 ditambah 9X. Dari 3 sampai
X-nya 1 sampai 3. Jadi di sini 4/5, X-nya kita ganti 3 pangkat 5 dikurangi 1 pangkat 5. 12 bagi 3, 4. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Ditambah 9, 3 dikurangi 1. Itu. Sehingga di sini dapat 4/5. 3 pangkat 5 apa ya? 3 pangkat 4 itu 81. 81 kali 3 berarti 243. 243 dikurangi 1. Terus 3 pangkat 3, 9 kali 3, 27 dikurangi 1. 9, 3 kurangi 1, 2. Sudah, berarti 4/5 dikali 242. Ditambah 4 kali 2, 6. Ditambah 18. Berarti 4/5. Ya, disamain 5 semua aja ya. Dikalikan 5 semua. Dikali 5. Disamakan penyebutnya sama 5. Jadi 242 dikalikan 4. 968 ya. 968 ditambah 26 kali 4 kali 5. 520. Tuh. 520 ditambah 18 kali 5. 90. Dah. Jadi pi/5 kali berapa ini? 90 ditambah 520 ditambah 968. 1578. Nah, udah. Dalam bentuk pi gini juga nggak apa-apa udahan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? 1578/5 ya. 1578/5. Kita coba cek. 1578/5. Dibagi 5, 315,6 pi. Oke, udah betul. Wahyu. Kemudian Vera. Nomor 1, volume benda putar ya. Oh, Vera belum ngerjakan ya ini ya. Oke, nanti ditambahkan ya Vera. Aska. Aska kayaknya tadi juga belum ya. Ini juga belum, volume benda putar. Ega. Ega udah belum Ega? Udah ya ini ya. 1578 bagi 5. Oke, ada betul. Terus siapa lagi? Gulam. Gulam. Kenapa kok ini 3031 ya? 4x pangkat 4, 6 kali 12x. 9-nya belum dikali x ya, Gulam. Masih ada nggak Gulamnya? Udah nggak ada ya, Tadi Gulam? izin ada dipanggil sama Oh, Muzaki ini Gulam. ya Bu. Oke deh. Oke deh. Ini berarti Gulam karena kurang x-nya. Terus apa lagi? Udah ya, terakhir Gulam. Haidar nggak ada. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak yang volume benda putar? Gampang atau tidak? Jadi kalau volume benda putar tuh harus dipastikan batangannya itu tegak lurus terhadap sumbu putar atau dia sejajar dengan sumbu putar. Kalau dia tegak lurus dengan sumbu putar, berarti pakai rumus yang ini yang baru saya kerjakan, pi dikali integral y kuadrat atau fx kuadrat. Tapi kalau dia sejajar dengan sumbu putar kayak yang 1B ini, kan dia berarti diputarnya sebentar. Saya kasih warna yang berbeda deh. Kayak merah. Kalau diputarnya terhadap sumbu Y, berarti kan otomatis sini ada rongganya kan. Sebelah sini kan dia bolong.
Nah, berarti pakai rumus yang satunya lagi. Jadi pakai yang V, jadi ini yang A ya. Ini yang B. Jadi V tetap pakai Pi, integralnya tetap 1 sampai 3. Cuman di sini ada X dikalikan dengan Fx. Fx-nya adalah 2X plus 3. Gitu. Jadi nggak perlu dikuadratkan, cuman harus dikalikan sama X. X Fx. Oke, kita lihat intip ya materinya. Sedikit. Bentar. Volume benda putar yang berongga. Ini ya. Ini kan dia kan diputar terhadap sumbu Y. Berarti kan ada rongganya. Kalau ada rongganya, berarti pakai rumus yang ada 2 pi-nya ya, Sob. Ada pengali 2-nya. Jadi yang membedakan kalau yang tidak berongga itu hanya pi, terus ini fx-nya dikuadratkan. Kalau ada rongganya, ada bolongnya di tengah ini, berarti dikali sama 2 pi, terus integralnya dari fx dikali fx. Gitu. Berarti ini tadi kurang 2 ya. Ini kurang 2. Ini harus ada 2 pi-nya di sini. 2 pi x dikali fx. Jadi ini 2 pi, terus ini integral 1 sampai 3, 2x kali x berarti 2x kuadrat plus 3x dx. Gitu. Jadi ini 2 pi, kita integralkan jadi 2/3 x pangkat 3 ditambah 3/2 x pangkat 2. Integralnya dari 1 sampai 3. Berarti ini 2 pi, 2/3, x-nya 3/3 dikurangi 1/3 ditambah 3/2, 3/2 dikurangi 1/2. Jadi 2 pi, ini 2/3, 27 dikurangi 1, 26, 3/2, 9 kurangi 1, 8 ya. Ini bisa bagi 3 ya. Jadi ini 6 kali 2, 12, 4, 5, 2, 3. Ini bisa 4 kali 3, 12, kali 3, 36. Ini ya, jadi 2 pi per 3 kali 88. Nih. Kalau mau dijadikan 1, boleh 8 kali 2, 16, berarti 176 pi per 3. Begini. Ada pertanyaan tidak? Bu, itu soalnya enggak 2x kuadrat plus 3 ya, Bu? Ya Allah, kenapa nggak dari tadi Ega? Iya benar, Oh, 2x kuadrat plus 3. Baiklah. Ini berarti harus dikasih kuadrat. Mau dia? 2x. Ini udah malam ya. Udah sempat 5 tahun sebenarnya. 2x kuadrat. Berarti gimana? Dikali x berarti 2x pangkat 3 ya ini ya. Ini berarti pangkat 4. Ya, ini bisa dihapus nggak ya? Ya udah nggak bisa dihapus. Tadi udah ke-save. Nggak apa ya, ini 4 gitu ya. 4. Berarti ini 2/4. Ini 2/4. Ini 1/4. 3/4. 3 kali 3, 9 kali 81 kurangi 1, berarti ini 80. Gini ya, ini 80 bagi 4, berarti 20. Oh, berarti nggak jadi perperan ya ini. Jadi ini berapa? 40 ditambah 36. Benar ya? Berarti 76. 76 kali 2. 40 tambah 12, Bu. 3 kali 4. Oh iya, nggak pakai dibagi ya tadi ya. Berarti benar, 40 tambah 12, berarti 52. Kali 2, berarti 104 pi. Tetap ada pertiganya enggak ya? Oh ya.
Ini ya, jawaban akhirnya 104 pi. Ada koreksi lagi? Sudah, Bu. Coba kita cek. Gulam berarti udah nggak ada ya. Ega aja, Ega. 2B ya tadi masih ini. 1B. 104 pi ya. Udah sama. Aska ngerjakan nggak Aska? Aska tadi kayaknya udah nggak ya. Vera juga udah enggak. Wahyu. Wahyu masih ngerjain nggak? Oke, udah betul ya. 104 pi. Oke. Coba yang terakhir deh 1C. Masih cukup nggak? Oke. Mana tadi? Sampai nih. Nah, sekarang kalau yang C, 1C diputar mengelilingi sumbu X sama dengan min 1. Nah, sumbunya X min 1. Berarti pakai, sini cukup lah ya. Coba digambar di sini aja. Ini misal kasih warna biru deh. Diputar terhadap X sama dengan min 1. Berarti kan grafiknya yang ini. Sumbu putarnya dia di sini. Misalkan ini X sama dengan min 1. Nah, berarti kan artinya bolongnya kan semakin besar tuh ya. Nah, berarti sama seperti yang B, cuman volumenya tetap ya dikalinya sama 2pi, integralnya juga tetap 1 sampai 3. Cuman X-nya ini, X-nya kan dikurangi K. Rumusnya kan X dikurangi K. Tapi kalau K-nya negatif, jadinya K-nya menjadi min 1 gitu. Dikalikan dengan fx. Fx-nya 2x kuadrat plus 3 dx. Gitu. Jadi nanti membedakan ada x plus 1 dikali dengan 2x kuadrat plus 3. Jadi nanti kali pelangi ya. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Jadi 2pi integralnya 1 sampai 3. Berarti ini ada 2x pangkat 3. Terus ditambah 3x. Ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3. Jadi 2x pangkat 3 tambah 3x-nya tetap ya ini. Cuman ketambahan ini. Jadi kalau mau cepat berarti hasil yang tadi itu kan 104pi. Jadi 104pi itu ditambah dengan integral dari 2pi-nya aja. Ini ya, 2x kuadrat kalau diintegralkan jadi 2/3 x pangkat 3 plus 3x. Ini ya. Batasnya sama 3 sampai 1. Jadi 104pi ditambah 2pi. X-nya kita masukkan. Jadi 2/3. 3 pangkat 3 berarti 27 dikurangi 1 ditambah 3 kali 3 dikurangi 1. Begini. Itu nggak cukup. Terus ini ya. Jadi 104pi ditambah 2pi dikali 26 bagi 3. Ini kan sama dengan 26. 26 bagi 3. Nggak bisa ya? Nggak bisa. 26 bagi 3 tetap. Berarti ini per 3. 26 kali 2. Berarti 12, 4, 5, 2. Terus dikurangi. Berapa yang tadi? Dikurangi. Nggak ada dikurangi ya. Tadi udah 26 nih. Ditambah sama 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Ini ya. Jadi 104pi ditambah 2pi per 3. 52. 26 bagi 3 kan bisa. Iya, nggak bisa ya. 26 bagi 2 yang 13 ya.
26. Oke, 52 ditambah 18, 6, 70 ya. 70 per 3. Jadi jawabannya, kalau ini per 3, berarti 4 kali 3, 12. 312 ditambah 70 kali 2, 140 pi. Jadi hasil akhirnya berapa ini? 452 pi per 3. Ada koreksi? Sudah, Bu. Betul ya? Berapa tadi? 452 per 3 pi ya? 452 per 3 pi. 452 per 3 pi. Oh iya bener ya. Sama punya, tinggal Wahyu sama Ega aja nih ya. Ega 1C. Kok beda Ega? Iyo, salah di mana nih Ega? Atau dikecilin? Tadi berapa sih per 3 atau per 6? 452 per 3. 452 per 3. Salahnya di mana nih Ega? Ada X plus 1. X pangkat 2, 9 kurangi 1. 3 per 2 dari bentar. Tadi membedakan tuh kan 2x kuadrat ya kan. 2x kuadratnya plus 3. Ini kan ketambahan ini. Oh ini loh. Ini kan harusnya pangkat 3 ya, Gak? Ini kamu masih pangkat 2. Ini salahnya di sini ya, Gak? Itu Oke. tapi di bawahnya, Bu. Di bawahnya saya hasilnya 8, Bu. Oh iya, harusnya Pangkatnya 27. ah, 27 kurangi 26. 1. Iya. Harusnya Oh 26. iya, iya, iya. Oke, ini sebenarnya masih ada nomor 2 sama nomor 3. Caranya sama sih. Sebentar. Ini saya nomor 2 ini gimana? Ini sebenarnya waktunya udah habis sih. Mau di extend atau nanti saya koreksi sendiri aja ya. Pokoknya caranya sama kok yang ini. Oh, kalau sama sih diputar melalui Somboye. Oh, oke, ini gambarnya. Atau minggu depan lah kita bahas. Ini kan cuma dari berapa? 11 mahasiswa kan yang sudah ngerjakan sampai nomor 3. Itu kan cuma 2 orang. Oke, 2 sama 3 kita bahas minggu depan aja ya. Biar lebih maksimal pembahasannya. Oke. Sama nanti mungkin ada ketambahan materi baru ya. Minggu depan kita udah ke panjang kurva. Jadi minggu ini kan luas sama volume. Penerapan integral dalam menghitung luas sama volume. Minggu depan itu penerapan integral dalam menghitung panjang kurva. Terus sama luas permukaan. Jadi minggu depan ketambahan ini ya. Kalau yang Ega sama Wahyu ya. Ega sama Wahyu kan udah ngerjain 2 sama 3. Nanti diupload ulang aja ya. 2 sama 3-nya. Jadi tugas minggu depan nomor 2 sama 3 ini. Sama yang panjang kurva dan luas permukaan. Tapi materinya belum saya upload. Nanti kalau sudah diupload ya, dikerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah bisa dicukupkan? Oke, bisa ya diakhiri. Iya, bisa, Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya.
Tetap semangat belajarnya. Pertemuan kita sebelum Lebaran ya, masih ada 1 minggu lagi. Jadi minggu depan masih masih ada Zoom ya. Masih ada 1 kali pertemuan. Terus habis itu libur Lebaran 1 minggu. Setelah itu masuk normal lagi. Gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dijaga kesehatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.